Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS ke-8 yaitu gerakan membaca kitab suci 3 pasal sehari. Hari ini kita akan membahas Yeskiel 24 ayat 24 yang diparalelkan dengan 2 Korintus 3 ayat 3 dengan judul Alat Peraga Tuhan. Nabi adalah juru bicara dan perantara Tuhan dengan umatnya sekaligus menjadi alat peraganya. Untuk membuktikan semua ucapan Tuhan, Yeskiel harus melakukan tindakan pemeragaan untuk dilihat bangsanya. Dalam pelbagai cara, Tuhan memperlihatkan kepada umatnya apa yang bakal terjadi pada kehidupan mereka di masa depan. Berbagai berita dan nubuatan disampaikan agar umatnya tergerak untuk bertobat. Namun, hati bangsa Israel telah bebal dan keras. Tuhan telah menyerahkan mereka kepada murkanya. Meskipun begitu, sekali lagi Tuhan memakai Yeskiel sebagai alat peraganya. Terdapat dalam Yeskiel 24 ayat 24. Di sini Tuhan memerintahkan bahwa Yeskiel tidak boleh meratap dan berkabung karena Tuhan akan mengambil nyawa istrinya. Ayat 15-18, bagaimanapun sakitnya, Yeskiel harus tegar. Ia tidak boleh memperlihatkan kesedihannya. Ia harus bersandiwara seolah-olah semuanya berjalan lancar. Sebab ia sedang mendemonstrasikan kehendak Tuhan. Kematian istri Yeskiel memperlihatkan kehancuran, kejayaan, dan kemuliaan bait suci yang menjadi kebanggaan orang-orang Israel. 19-21. Mereka telah melanggar kekudusan rumah Tuhan dengan penyembahan berhala. Maka Tuhan akan menghancurkan kebanggaan mereka dengan pedang orang-orang Kasdim. Penghukuman Tuhan tidak hanya membuat bait suci hancur lebur, tetapi juga kehidupan umatnya. Penderitaan yang luar biasa membuat mereka tidak sempat berkabung. Dalam ayat 22, 23, dan 25. Dengan begitu, mereka diharapkan menyadari betapa sakit hati Tuhan melihat perilaku umatnya yang jahat. Untuk Yeskiel, ia menjadi tanda kesunyian dan keheningan Tuhan karena mulutnya dibisukan oleh Tuhan sampai semua yang dinubuatkan kepada bangsa Israel tergenapi. Dalam ayat 26-27. Menjadi alat peraga Tuhan tidak mudah. Karena itulah kita dipanggil menjadi rekan kerja Tuhan untuk dunia berdosa. Senang ataupun duka harus kita lakukan sebab hak hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Paulus berkata kepada umat di Korintus, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, dalam 2 Korintus 3:3, yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah bahwa keberadaan diri kita sebagai orang Kristen dibaca oleh orang lain. Kita dapat mencoreng nama Kristus jika kita melakukan tindakan-tindakan yang jelek dan juga jahat. Maka dari itu, lakukanlah hal-hal yang baik yang mencerminkan kasih Kristus. Lakukanlah dengan setia apapun perintahnya. Amin. Soli Deo Gloria.